Yang akan kita pelajari berikut tentang bagaimana kita menentukan ruang sampel dan titik sampel. Misalnya ada seorang ibu yang merencanakan mempunyai satu anak saja, maka kemungkinan anaknya adalah bisa laki-laki atau bisa perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau ibu itu menginginkan dua orang anak? Maka kemungkinannya adalah mungkin kedua anak ibu itu laki-laki. Atau mungkin anak ibu itu keduanya perempuan. Kemungkinan yang lain adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau misalnya LL itu simbol keduanya laki-laki, maka PP untuk simbol keduanya perempuan. Sehingga ada LP, PL, satu laki-laki, satu perempuan. Di mana artinya anak pertama bisa laki-laki, kemudian anak kedua perempuan, atau sebaliknya, anak pertama perempuan dan anak keduanya laki-laki. Nah, bagaimana kalau ibu itu menginginkan mempunyai tiga orang anak? Maka kemungkinannya adalah anak ibu itu ketiganya perempuan. Kemungkinan yang lain, mungkin anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki. Atau misal diberi kode atau simbol PPL. Sehingga kalau ibu itu menginginkan tiga orang anak, maka kemungkinan anak ibu itu adalah sebagai berikut. Mungkin ketiganya perempuan, PPP. Mungkin anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak kedua laki-laki, dan seterusnya. Itu mungkin ketika anak ibu itu sudah besar, perempuan semua, mungkin laki-laki semua, mungkin satu laki-laki dan dua perempuan. Sehingga kemungkinannya ada LPP, PPL, PLP. Dan kemungkinan yang lain adalah anak ibu itu dua laki-laki dan satu perempuan. Jika semua hasil yang mungkin itu kita himpun menjadi sebuah himpunan, maka disebut ruang sampel atau biasa diberi singkat S. Dan setiap anggotanya disebut titik sampel. Sebagai contoh, misalnya ibu tadi menginginkan satu orang anak saja, maka ruang sampelnya adalah mungkin laki-laki atau mungkin perempuan. Banyaknya anggota S, NS sama dengan 2. Dan titik sampelnya adalah L dan B. Sehingga kalau seorang ibu ingin mempunyai satu orang anak, maka kemungkinannya ada dua. Bisa laki-laki atau perempuan. Kalau dua ibu itu mengingini dua orang anak, maka ruang sampelnya adalah S, himpunan PP, PL, LP, dan LL. Ada 4 kemungkinan yang terjadi jika ibu itu mengingini dua orang anak dengan titik sampel seperti yang ada kalian lihat di layar. Jika seorang ibu itu mempunyai 3 orang anak, maka ruang sampelnya adalah himpunan S yang anggotanya PPP, PPL, dan seterusnya. Yang kalau kita himpun, semua banyaknya yang mungkin ada 8 kejadian yang mungkin. Yang titik sampelnya adalah PPP, PPL, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan kalau 9 anak bagaimana?
wah pasti ibu ini sangat repot. Sehingga capek deh karena anaknya terlalu banyak dan disarankan untuk mengikuti segera program keluarga berencana tentunya. Nah, kita ulang kembali bagaimana menghitung ruang sampel. Ruang sampel dinyatakan dengan S yang masing-masing disebut titik sampel. Banyaknya hasil yang mungkin adalah NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Percobaan yang lain yang sering kita jumpai di dalam pelajaran peluang, misalnya kita melambungkan satu uang logam, maka hasil yang mungkin apa saja? Semua hasil yang mungkin adalah angka atau gambar. Sehingga kalau dihitung, hasil yang mungkin semua ada dua. Bagaimana kalau dua uang logam kita lambungkan? Maka hasil yang mungkin adalah, atau ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Di mana AA jika kedua uang logam itu muncul angka. Lalu satu angka, satu gambar, dan keduanya muncul gambar. Sehingga semua kalau dihimpun, anggotanya ada 4. Itu bisa ditunjukkan juga dengan tabel yang tampak pada layar kalian. Bagaimana kalau 3 uang logam dilambungkan? Maka semua hasil yang mungkin adalah AAA, artinya ketiga uang logam itu muncul angka semua. Lalu muncul 2 angka, satu gambar. AAG, AGA, GAA. Muncul 2 gambar, satu angka. Dan seterusnya. Dan semua kalau dihitung, semua hasil yang mungkin ada sebanyak 8. Bagaimana kalau sebuah dadu dilambungkan? Muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NS atau hasil yang mungkin semua ada 6. Kalau sebuah dadu dan sebuah uang logam dilambungkan bersama, maka semua hasil yang mungkin adalah 1A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai 5G dan 6G. 1A artinya mata dadu muncul 1 dan uang logam muncul angka. Kalau 2A artinya mata dadu muncul 2 dan uang logam muncul A dan seterusnya. Sehingga jika satu dadu dan satu uang logam dilambungkan bersama-sama, semua hasil yang mungkin adalah NS sama dengan 12. Bagaimana kalau dua buah dadu dilambungkan bersama? Ada berapa semua hasil yang mungkin? Kita perhatikan pada tabel. Kemungkinannya misalnya 1, 1. Artinya mata dadu muncul 1, mata dadu 2 muncul 2. Kalau 25 artinya mata dadu muncul 2, mata dadu 2 muncul 5. Sehingga kalau dihitung 2 dadu dilambungkan bersama-sama, semua hasil yang mungkin ada sebanyak 6 kali 6 sama dengan 36. Bagaimana kalau kita melakukan percobaan pada kartu remi atau BRID? Maka berapa semua hasil yang mungkin kalau kita mengambil satu di antara kartu itu? Maka hasil yang mungkin semua adalah NS sama dengan 52. Dalam suatu kaleng terdapat 8 bola bernomor 1 sampai 8. Jika diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Kita boleh ngambil 2 bola sekaligus, misalnya kita ternyata mengambil atau terambil bola bernomor 1 dan bernomor 2. Kemungkinan terambil bolanya
bola bernomor 1 dengan 3, atau mungkin 2 dengan 3, atau mungkin 1 dengan 4, atau mungkin 1 dengan 8, atau mungkin 1 dengan 8, dan seterusnya. Nah, kalau itu kita hitung semua, maka jika ada 8 bola bernomor, kita ambil 2 sekaligus, semua hasil yang mungkin ada sebanyak 28, bisa diperoleh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh soal, tentukan titik sampel terambilnya 2 bola yang mempunyai nomor berurutan. Yang berurutan misalnya 1, 2, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya. Maka kalau kita himpun, titik sampelnya adalah 1, 2, 2, 3, dan seterusnya sampai terakhir 7, 8, sama dengan 7. Bagaimana jika ada 9 bola? Maka semua hasil yang mungkin jika kita ambil 2 bola sekaligus, kemungkinannya adalah sebanyak 36. Demikian, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.